Ya, selamat sore Bapak Ibu, calon guru penggerak rekognisi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Sehat semua. Semoga ini pertemuan terakhir kita di program CGP Rekognisi. Kita hari ini berada di modul 3.3 ya. Ini sebentar lagi Bapak Ibu udah mau selesai program rekognisi. Sekaligus selesai juga ya pendampingan dengan CGP reguler ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Semoga apa yang kita diskusikan dari pertemuan awal kemarin di modul 1.4, 2.3 dan hari ini tentu diharapkan akan berdampak positif bagi kelas, sekolah, tempat Bapak Ibu bertugas masing-masing. Insya Allah kita berharap nanti kita semua di sini adalah calon-calon pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kami yakin Bapak Ibu sudah banyak aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apalagi hari ini kita sama-sama sebagai fasil yang selalu memberikan motivasi, penguatan kepada teman-teman CGP, sehingga kita berharap kita sama-sama akan bisa bergerak membangun pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, izinkan kita melihat sesi kita di sore yang berbahagia ini, modul 3.3, karena ada beberapa hal yang harus kita review kembali dari pembelajaran kita mulai dari modul 3.1 yang mana Bapak Ibu sudah memfasilitasi CGP reguler di 3.2 juga seperti itu. Semua kita sudah ya sama-sama memfasilitasi teman-teman CGP reguler, di mana kita akan melihat kembali konsep-konsep pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan yang ada di modul 3.1, kemudian bagaimana kita melihat di modul 3.2 tentang program-program atau berpikir berbasis aset, ya, tentang pendekatan berbasis aset yang sudah kita pelajari bersama di modul 3.2. Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita berada di modul 3.3, ini berkaitan dengan program yang berdampak pada murid kita. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Di slide-nya? Belum Pak. Belum. Oh ya, sudah nampak Pak. Oke, ini Bu Herma sudah bergabung dengan kita. Hari ini kita sesi pertama Bapak Ibu di ruang kolaborasi modul 3.3, itu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Baiklah, sebelumnya kita hening dulu sejenak kegiatan kita. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga apa yang akan kita diskusikan nanti akan berdampak pada diri kita, murid kita, dan sekolah yang kita pimpin. Kita berharap ini menjadi pembelajaran yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, khususnya dan di Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai?
Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Ini koneksi internet kita kadang sering terganggu. Ini sudah ada peringatan. Ini sudah kurang stabil di tempat kami ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi gangguan. Bapak Ibu, ini identitas modul kita. Kita berada di modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kita akan mencoba mereview tugas-tugas yang akan kita selesaikan dan yang sudah pernah kita lakukan di modul sebelumnya, di modul 3.1 dan 3.2. Di mana pada modul ini Bapak Ibu diharapkan itu mampu mempraktikkan tahapan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Ketika ini berbicara tentang mempraktikkan, artinya ini harus kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata. Bukan hanya sekedar mempelajari, membahas, dan mendiskusikan konsep-konsep yang berkaitan dengan program sekolah yang berdampak pada murid. Tapi lebih kepada bagaimana kita mewujudkannya, mengimplementasikannya dalam bentuk aksi nyata di kelas dan di sekolah kita. Ini harapan dari modul yang kita diskusikan. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengembangkan kepemimpinan murid melalui berbagai cara yang bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan konteks kelas dan lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Kemudian ini capaian khusus modul kita. Ini sebentar Bapak Ibu, saya buka slideshow-nya dulu ya. Ya, sudah lebih jelas ya Bapak Ibu. Jelas, Pak. Ini capaian khusus modul kita. Jadi kita semua diharapkan mampu menunjukkan keterampilan menganalisis data untuk menentukan prioritas masalah dan kebutuhan di sekolah kita. Jadi ini kita mencoba melakukan analisis data. Tentunya ini yang diharapkan. Kita selalu melakukan perencanaan berbasis data hari ini di sekolah kita. Kita tetap mengacu pada tema rapor pendidikan, kemudian konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar untuk membuat perencanaan pengembangan sekolah. Kemudian kita juga dapat mampu menunjukkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk program atau strategi memilih program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan aspek-aspek pengembangan program sesuai dengan konteks sekolah yang kita pimpin di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi diharapkan semua program yang kita rumuskan, kita susun, ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga kita diharapkan mampu menerapkan setiap tahapan pengelolaan program yang efektif dan berdampak pada mengevaluasi praktik yang selama ini dijalankan di sekolah. Seperti apa sih? Sejauh mana sudah berhasil? Apa sih kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan program yang kita buat di sekolah kita? Ini kita sudah pelajari di modul 3.2 nih, berpikir berbasis aset, berbasis kekuatan. Ya. Kemudian di selanjutnya juga kita bisa menganalisis manajemen risiko dan mampu mengelola risiko menjadi sebuah potensi yang berorientasi pada pembelajaran murid. Tentu setiap program yang kita jalankan tidak selamanya ini membuahkan hasil yang seperti yang kita harapkan. Tentu tantangan ini sering mengganjal kegiatan yang kita lakukan. Bagaimana upaya kita menjadikan masalah ini sebagai sebuah kekuatan yang mampu membuat kita itu mewujudkan impian
mewujudkan visi misi sekolah yang kita sudah canangkan. Tidak mungkin, ya mustahil sepertinya. Apa yang kita rencanakan ini akan berjalan dengan mulus. Ya, ini tentangan ini selalu ada. Ya. Namun kita melihat dari sisi mana? Bagaimana kita memanage tantangan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan, mengimplementasikan program-program yang kita buat. Kemudian mampu memahami prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi serta menerapkan dalam pengelolaan program. Untuk melihat ketercapaian program yang kita buat tentunya ini butuh tahapan monitoring, evaluasi, refleksi. Ini merupakan sebagai tahapan ya agar kita bisa melihat ketercapaian program yang kita lakukan, yang kita rencanakan. Karena melalui refleksi inilah kita bisa memperbaiki setiap tahapan-tahapan yang kita jalankan selama ini masih belum berjalan dengan baik. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat ini ini kegiatan agenda kita, pembukaan ini 10 menit. Kemudian kita mencoba mereview materi modul 31, 3.2 sampai pada 3.3. Kita ada waktu lebih kurang 65 menit seperti biasa, seperti modul-modul sebelumnya. Kemudian kita melihat kembali tugas yang harus kita selesaikan di tahapan terakhir program rekognisi kita, Bapak Ibu. Ya. Dan penutup itu 5 menit ya. Jadi kita waktunya sedikit di sini untuk mendiskusikan pemahaman kita tentang modul 3.1, apa yang sudah kita pelajari, kita pahami di modul 3.2 dan 3.3 ini. Sehingga melalui forum ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi praktik baik tentang implementasi ketiga modul yang sudah kita pelajari dari awal bulan September kemarin ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini komitmen kita seperti biasa, sepertinya kami tidak perlu menjelaskan mendetail, Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Sehingga apa yang kita rencanakan, kita jalankan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Bapak Ibu, ini review materi kita Bapak Ibu. Jadi kita mencoba mereply kembali ya, mengheningkan kembali itu beberapa menit ya untuk mengingat kembali modul-modul yang sudah kita pelajari. Apakah itu modul 3.1 tentang pengambilan kebijakan ya, berbasis nilai kebajikan universal, atau modul 3.2 tentang berpikir berbasis aset ya, pendekatan berbasis aset, atau di modul 3.3 ini tentang program yang berpihak pada murid ya. Kita mencoba mereply kembali, merenungkan kembali sejauh mana pemahaman kita sudah melekat nih, sudah bisa kita ingat. Dan apa sih yang sudah saya lakukan dari pemahaman saya di setiap modul nih, di modul 3 nih. Ya. Jadi kita mencoba mengingat kembali modul 31 sampai 33 ya. Kemudian kita akan mencoba menuliskannya sama-sama di Padlet ya. Menuliskan seperti biasa. Ini akan kita tulis Bapak Ibu di Padlet nanti ya. Ini mungkin gambaran pertanyaan biar Bapak Ibu bisa mengarah apa sih yang harus saya sampaikan, yang harus saya renungkan dan pikirkan. Dan yang mau kita diskusikan di forum ini. Ini mungkin gambaran beberapa pertanyaan pemantik, pertanyaan awal yang akan menjadi bahan diskusi kita di sesi yang sangat singkat ini, ya. Saya akan sharekan link Padletnya, Bapak Ibu. Ya. Eh, coba Ibu, Bapak Ibu buka. eh,
Bisa nggak dibuka apa yang terlihat Bapak Ibu nih di Padlet nih? Bisa, Pak. Ya, di chat box sudah saya sampaikan. Ada nggak? Karena kemarin saya coba-coba nih, hilang muncul nih. Karena Bisa karakternya terbuka, terlalu Pak. banyak nih. Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah, Bapak Ibu, di sana ada beberapa pertanyaan pematik untuk review modul modul kita ya, modul 3 di 3.3 ini ya. Ini mulai modul 3.1, 32, 33. Silakan Bapak Ibu mengisinya sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita akan diskusikan. Ini kita diberikan waktu ya mungkin ya lebih kurang 10 menit ya. Nanti kita diskusikan lagi Bapak Ibu. Silakan diisi kembali diisi dulu Padlet ini sama-sama kita isi ya Bapak Ibu. Cukup ya 10 menit ya mengisi 5 nih ya. Ya, disilakan Bapak Ibu. Izin Pak Instruktur, saya belum bisa buka ini. Kayaknya saya gangguan Oh, signal mungkin ya. mungkin ya ada gangguan signal ya. Ya, saya coba dulu. Ya, dicoba dulu. Saya bisa buka tapi kayaknya mau nambah ketika enggak bisa nih kayaknya. Nggak bisa. Iya. Bisa Pak, bisa. Jaringan Ada tanda saya tambah di bawah bisa. itu. Bisa Bisa ditambah di ada bawah tanda tuh. tambah itu di nih, bawah saya pertanyaan. enggak ada tanda tambah itu di sini enggak ada. Oh, mungkin coba ini yang lain Komputer ada saya tanda ini. tambah nih. Bisa. Ya. Ada nanti penambahan subjek dia. Coba siapa yang udah Saya bisa juga, nih? Oh, baru muncul saya Pak, baru juga. muncul. Oke. Ya, Jaringan mungkin tadi kayaknya. ya bisa jadi. Ini tempat kami juga jaringannya sudah kurang bersahabat ini sehingga kadang saya harus mematikan kameranya biar apa ya, suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Ini kebetulan lagi kondisi mendung yang menjelang hujan ini, jadi agak terganggu cuacanya. Ya, silakan kalau Bapak Ibu sudah bisa. Bu Irma sudah bisa muncul? Iya, muncul, Pak. Ya, disilakan. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. nah santai aja. Pikirkan apa yang sudah pernah dipelajari itu berkaitan dengan beberapa pertanyaan di Padlet ini. Ya, nanti kita diskusikan setelah Bapak Ibu selesai mengisinya. Izin Pak Instruktur, sepertinya saya tidak bisa. Saya tulis saja di Oh, kolom chat ya, Pak Instruktur ya. kenapa Pak Musbarti? Nggak bisa Nggak ya? bisa, nggak bisa Pak Instruktur. Kendalanya apa nih? Kenapa nih? Kayaknya signal dia hanya mutar-mutar aja ini, tidak sampai terbuka. Wow, Ya. boleh, nggih. Solusinya boleh ditulis dari situ. Nanti kalau udah bisa kita pindah ke sana lagi itu. Ya, Iya. ya, mungkin Sepertinya ini jaringan. tergantung amal perbuatan mungkin ya, Pak Instruktur. Ya, bisa jadi. Ya. Izin ya. Hmm. Silakan saja kalau memang nggak bisa diisi di Padlet, ya, nanti kalau udah bisa kita pindahkan ke sana.
Silakan ya Bapak Ibu, ini diisi semua ya, karena ini akan menjadi dokumen arsip kita, kegiatan kita ya. Sudah, Pak.
Sudah ya, Bapak Ibu ya. Itu semua ya. Sudah, Pak. Ini ada yang jaringannya kurang bagus ya, dimaklumi saja. Mungkin ini hal yang terjadi karena memang ketika kita sedang menyelesaikan tugas-tugas seperti inilah nih, ini kendala kita main di jaringan ini, Bapak ya. Kami juga kadang terkendala dengan jaringan. Sudah, Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Bagus, Oke, Pak. terima kasih. Bagus ya, tapi ini tempat kami juga jaringan kurang bagus sehingga padahal kamera ini saya aktifkan tapi ini tempat saya nggak bisa kelihatan gitu. Ya, untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 3? Terutama berkaitan dengan perspektif peran Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau berbagi nih? Kita di sini. Oke, silakan Pak Tamrin dulu. Mungkin ada yang mau dibagikan ke teman-teman itu. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mempelajari paket modul 3 ini, saya merasa senang karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Yang mana pada paket modul 3 ini, saya memahami betul bahwa pendidikan itu adalah merupakan proses menuntun siswa untuk memilih nilai-nilai moral, kebajikan, dan kebenaran seperti itu. Yang kedua, pada paket modul 3 juga ini, saya bisa memahami kepemimpinan murid, yang berarti bahwa murid itu memiliki hak dan keleluasaan dalam pembelajaran, serta kesadaran diri akan minat, bakat, dan kesiapannya. Kemudian, di paket modul 3 ini juga Pak, saya bisa memahami guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang mana perlu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di paket modul 3 juga ini saya memahami tentang pengolahan program yang berdampak pada siswa atau pada murid yang dapat dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan siswa seperti itu. Kemudian di paket modul 3 juga ini saya memahami betul perencanaan program yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan murid. Kemudian juga saya bisa memahami tentang peran guru sebagai mitra murid dalam menuntun dan memberikan umpan balik dalam pencapaian perkembangan belajar murid seperti itu. Yang terakhir di paket modul 3 ini, saya juga memahami tentang evaluasi terhadap program kegiatan sehingga kegiatan itu bisa berlangsung atau terlaksana secara sistematis seperti itu. Saya kira itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tamrin, luar biasa sekali. Banyak yang diingat dari pembelajaran modul ini ya. Sekarang mungkin Bu Irma mau berbagi ya teman-teman. Silakan Bu Irma. Iya. Terima kasih Bapak Fasil. Saya ingin menyampaikan apa yang saya tuliskan di Padlet sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu adalah perasaan setelah mempelajari
ketiga modul pada paket 3, terutama dengan perspektif peran baru. Jadi perasaan saya setelah mempelajari ketiga modul ini, saya merasa terinspirasi, kemudian tertantang juga untuk bisa menerapkan materi yang ada pada modul paket 3 ini, di mana di modul paket 3 ini kita mempelajari tentang dilema etika, kemudian rujukan moral, pemetaan aset, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian di antara modul 3.1, 3.2, dan 3.3 yang paling membekas itu adalah paket modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kenapa? Karena melalui modul ini saya belajar bagaimana mengidentifikasi aset dari sekolah itu melalui 7 langkah utama, kemudian bagaimana pemanfaatannya sehingga kemudian kita bisa dapat melihat dan lebih mengoptimalkan keunggulan yang ada pada sekolah kita. Jadi tidak selalu melihat berbasis masalah atau defisit, tetapi selalu melihat berbasis aset seperti itu. Kemudian di modul 3.1 cukup dulu Bu Irma. Oh, Cukup baik dulu Bapak, sampai ya. situ. Nanti kita lanjutkan dengan teman-teman yang lain ya. Ya. Kita Terima berbagi kasih dulu. Bapak. Ya. Iya. Yuk sama-sama Bu Irma. Lanjut kita berbagi dulu dengan Pak Laude ini udah menunggu ini. Nomor 1 dulu Pak Laude ini, perasaannya gimana gitu. Ayo. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Setelah kami mempelajari ketiga modul dalam paket 3 yaitu kaitannya saya merasa lebih memahami dan termotivasi untuk menjalankan peran kepemimpinan dalam pendidikan dengan lebih baik. Kemudian modul-modul ini juga memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya mengambil keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai kebajikan seperti nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Baik, yang pertama kaitannya dengan modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya merasa bahwa peran saya sebagai pemimpin dalam pendidikan itu membawa tanggung jawab yang besar, terutama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdampak positif pada murid, baik pada murid kita, rekan kerja kita, maupun pada komunitas kita. Kemudian pada modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di sini membuat saya lebih percaya diri dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian saya juga merasa lebih siap untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan cara secara yang efektif dan efisien, serta mempertimbangkan kesejahteraan setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian kaitannya dengan modul pengelolaan program yang berdampak pada murid, di sini juga menginspirasi saya untuk selalu menempatkan kepentingan murid sebagai fokus utama dalam setiap program yang kami susun dan kebijakan yang kami buat. Di sini kami merasa lebih bersemangat untuk menciptakan program-program yang tidak hanya mendukung perkembangan akademik murid, tetapi juga memperhatikan aspek sosial mereka, emosional mereka, dan karakter mereka. Saya kira jadi secara keseluruhan dalam mempelajari ketiga modul ini memperkuat keyakinan saya bahwa dengan kepemimpinan dalam pendidikan tentang memberi dampak positif yang berkelanjutan dengan menempatkan nilai-nilai kebajikan, kolaborasi, dan pemahaman tentang kebutuhan semua pihak yang terlibat. Saya kira itu saja Pak untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Laude, Bu Irma ya sudah mau berbagi ya. Kami yakin sekali Bapak Ibu dalam mempelajari modul 3 ini, apalagi posisinya hari ini sebagai kepala sekolah ya. Ini luar biasa nih. Kami yakin Bapak Ibu happy nih, enjoy nih di modul 3 ini. Ini berkaitan erat sekali dengan tupoksi seorang pemimpin pembelajaran nih, karena berkaitan dengan pengambil kebijakan ya. Ini kita mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai universal ada di modul 3.1. Gimana kita di sana dituntut kita itu benar-benar bisa mengambil keputusan dan melakukan pengujian sebuah keputusan tuh ya. Kita harus membedah tuh benar-benar mempelajari itu modul ini agar kita bisa mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ini dua paradigma yang cukup menentang buat kita ya. Tadi itu bagaimana bisa menentukan ini dari dua paradigma itu siapa yang terlihat terlibat dalam situasi tersebut.
mengumpulkan fakta sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Ini rentetan materi yang sangat tertantang buat kita. Ketika kita melakukan pengujian benar dan benar atau salah ya, kami yakin Bapak Ibu ini sangat memahami ya materi ini. Ini karena memang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari sampai pada modul 3.3. Ini bagaimana sih merancang program yang berdampak pada pembelajaran muridnya. Oke, terima kasih Pak Laude, Bu Irma, dan teman-teman yang lainnya sudah mau berbagi. Mungkin kita lanjut lihat ke posisi nomor 2 ini. Di antara modul 31, 32, 33. Mana sih modul yang paling membekas di ingatan Bapak Ibu? Dan kenapa ini bisa membekas? Mungkin ini kita berbagi dengan Pak Laome. Silakan Pak Laome. Cukup nomor 2 aja dulu ya Pak Laome ya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling membekas barangkali terkait dengan materi ini adalah tentang bagi saya dalam menyelesaikan masalah yang berbasis aset berarti yaitu modul 3.2. Kenapa ini membekas? Mungkin saya akan cerita tentang kasus yang terjadi ketika saya mendalami materi bersama teman-teman CGP. Di saat yang bersamaan ada teman di sekolah lain yang menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi di sekolahnya. Nah, yang juga beliau adalah alumni guru penggerak. Maka dengan cerita-cerita seperti itu saya lebih tertantang untuk bagaimana ternyata masalah yang dihadapi dalam satu sekolah antara sekolah satu dan sekolah lain itu berbeda. Tetapi bahwa dalam penanganannya ternyata ada kata-kata kunci yang bisa kita gunakan setelah kita memahami modul 3.2, yaitu pola berpikir berbasis aset. Bahwa yang ada di dalam sekolah itu apapun masalahnya adalah sebagai suatu aset. Jadi bukan berpikir defisit seperti disampaikan oleh Ibu Irma tadi. Jadi itulah yang membuat teman cerita ini ceritanya jadi bersambung ketika saya memahami materi itu, dan mereka juga merasa lega, oh ternyata benar bahwa yang ada di sekolah itu sebenarnya masalah yang ada di sekolah itu kalau kita pola pikir awal kita berbasis defisit maka tidak akan ada pernah penyelesaian dari masalah itu. Itu yang menarik setelah saya dari kesimpulan cerita dengan teman alumni guru penggerak ini. Ya, jadi pada kesimpulannya bahwa pergantian pimpinan atau apa saja dalam sekolah itu tidak kemudian menimbulkan dampak yang berbeda, baik dari psikologi maupun dalam dampak penyelesaian program-program ketika semua stakeholder yang ada di situ berpikir berbasis aset seperti ya. Jadi kalau sudah berpikir berbasis aset, masalah yang muncul juga penyelesaiannya juga berbasis aset. Itu yang menjadi kata kuncinya barangkali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Laome. Mungkin Pak Arman biar sekalian kita nanti diskusi bersama. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya tulis di Padlet tadi, yang tampil di layar ini adalah jawaban saya tentang pertanyaan nomor 2 di antara modul 3.1, 3.2, dan 3.3. Materi mana yang paling membekas? Tidak jauh beda dengan Pak Laome tadi, sama, yaitu materi yang paling membekas adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kenapa saya memilih ini yang paling membekas, walaupun secara keseluruhan sebenarnya semuanya membekas, apalagi saya masih sebagai guru biasa. Ternyata dengan mempelajari materi ini, bahwa seorang pemimpin itu kita harus selalu berpikir positif, berpikir aset, berdasarkan aset-aset yang kita miliki. Karena selama ini pengalaman yang kita alami di lingkungan sekolah atau di tempat saya mengajar, teman-teman itu selalu berpikir pesimis atau berpikir kekurangan. Apa-apa yang mau dilakukan, program-program yang mau dibuat atau mau dilakukan oleh pimpinan, selalu ditantang oleh guru dengan berbagai alasan, terutama kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Akhirnya program yang direncanakan biasanya tidak jalan. Ternyata dengan mempelajari modul 3.2 tentang
pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka kita sebagai seorang pemimpin harus pintar-pintar memanfaatkan aset yang kita miliki. Jadi kita sampaikan kepada stakeholder yang ada di sekolah bahwa program ini akan berjalan dengan menggunakan semua aset yang ada. Maka itulah kenapa materi ini sangat membekas di pikiran saya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Arman, luar biasa. Ini ada satu lagi ya, Pak Musparting, silakan Pak. Pak Musparting, ini, nah, kalau nggak kita lanjutkan ya. Siap, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya menulis tadi agak ini saya buka Ya. internet signal kayaknya kurang bersahabat ini. Benar, Padlet- sama Pak ya. Iya. Tampilan Padlet saya sampai sekarang belum bisa terbuka, terpaksa saya menulis di situ, itu pun juga saya sadur dari mohon maaf Pak, di Google. Akan tetapi saya yakin apa yang menjadi penguatan materi kita hari ini kita sudah dalam bersama. Untuk pertanyaan di antara modul 3.1, 3.2, dan 3.3, materi mana yang paling membekas bagi saya adalah materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kenapa ini paling membekas? Karena ini akhir-akhir ini kita banyak kasus yang luar biasa menimpa kita sebagai pendidik. Ini tentunya juga menjadi sebuah apalagi ini permasalahan yang kita hadapi, sehingga kan banyak muncul konten-konten kreator itu di TikTok, di YouTube, di Facebook. Dalam kita menangani kasus ini kita banyak dihadapkan dengan dilema ya, antara perlakuan-perlakuan anak-anak kita yang kesulitan untuk kita ajak belajar, namun dia lebih cenderung menunjukkan hal-hal yang negatif. Meskipun kita pahami Bapak Ibu bahwa proses kita mempelajari modul ini dari modul 1, modul 2, dan hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di puncak modul 3.3, akan tetapi yang paling disorot, yang paling banyak kita terlihat di lingkungan sosial yang bisa disorot oleh media sosial adalah terkait dengan pengambilan keputusan dalam berbasis nilai-nilai. Ini kan tentunya akan berkaitan dengan kasus hukum, meskipun kita tidak bisa menyangkal kemarin bahwa dalam suasana materi ini kita hanya ingin memahami tentang pembentukan karakter dan moral anak-anak, akan tetapi kita tidak terlepas dengan pantauan dari luar sana, meskipun kita mengambil kebijakan dan keputusan itu sesungguhnya sudah berbasis dengan aturan yang kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing, akan tetapi ada juga aturan lain yang menimpa tentang perlakuan kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Barangkali ini yang paling membekas dan kemudian membutuhkan energi bagi saya khususnya secara pribadi mendalami tentang materi ini meskipun terkait dengan pertanyaan ketiga, akan tetapi ini dia sedikit beririsan. Itu saja dari saya Pak, mohon maaf signal saya kurang bersahabat. Saya menulis juga di kolom chat itu Pak, saya sadur dari Google untuk mempermudah saya untuk menulis tadi karena saya agak ini tidak kesulitan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman, luar biasa ini. Kita melihat kembali Bapak Ibu ya. Saya sepakat dengan yang Bapak Ibu sampaikan. Pak Lamanita, tahan dulu ya. Gitu. Ya. Ini modul 3.2 ini. Jadi kita bercerita tentang berpikir berbasis aset ini. Kalau kemarin kita melihat bahwa ini kita menggunakan pendekatan PKBA ya, atau pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development, pendekatan ABCD ya. Ini merupakan sebuah pendekatan yang kita mencoba melihat apa sih kekuatan yang kita miliki di sekolah untuk merancang ataupun melaksanakan sebuah program. Kita lihat kekuatannya. Kita tidak berpikir berbasis kekurangan atau defisit aset ini. Kita selalu melihat kekuatan yang kita miliki, potensi yang dimiliki kelas sekolah. Ini yang menjadi acuan Bapak Ibu merancang program. Ini seperti disampaikan oleh Pak Lome tadi. Ini biarpun kita posisi sebagai guru ini, ketika kita
melakukan atau menerapkan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach ini akan menjadi sebuah tantangan luar biasa buat kita. Wah, kita mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi misalnya atau melaksanakan pembelajaran berbasis project kelas nih. Apa sih yang ada di kelas? Sekolah kita nggak punya lab, labnya kosong. Jadi kita selalu tergantung kepada fasilitas-fasilitas yang memang harus tersedia di sekolah. Tapi sebenarnya kita bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di sekolah, di kelas kita. Wah, saya punya murid, dia motivasinya kuat untuk melaksanakan proyek kelas. Saya punya lingkungan. Karena minimal di sana kita akan melihat ada 7 aset modal yang ada. Di modul 3.1 itu di 3.2 ini ditekankan bahwa 7 modal ini merupakan aset kekuatan yang setiap konteks lingkungan sekolah itu dimilikinya. Ini merupakan modal utama yang bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk merancang program pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketika kita menerapkan pendekatan ini, pengembangan komunitas berbasis aset, ini tentunya akan sangat berdampak pada motivasi dulu ya, motivasi diri kita. Jadi kita jangan selalu berpikir berbasis pada kekurangan. Jadi dengan penerapan berbasis aset, kita fokusnya itu pada aset dan kekuatan, bukan pada masalah atau isu yang tidak mungkin. Kita membayangkan masa depan, apa sih yang saya harapkan dari anak didik saya, dari sekolah saya. Tapi kalau ketika kita berpikir berbasis kekurangan, hambatan, masalah, ini tentu kita berkutat pada masalah utama. Kita selalu mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang ada di kelas, di sekolah. Kita selalu fokus pada bantuan dari sponsor atau orang lain atau institusi lain. Sebagai guru ini ada nggak sih dana sekolah yang bisa kita manfaatkan? Jadi ketika teman-teman guru atau kepala sekolah itu merancang proyek atau program itu untuk menyelesaikan masalah. Ini bedanya. Tapi ketika kita berpikir berbasis aset, ini bagaimana kita mengorganisasikan semua kompetensi dan sumber daya yang ada di kelas dan di sekitar sekolah. Bagaimana kita merancang sebuah rencana yang berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki. Bagaimana kita melaksanakan rencana itu dengan aksi yang sudah diprogramkan. Ini mindset kita yang berbeda. Ini penting untuk kita sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran sekolah ini selalu berpikir berbasis kekuatan, ya. Karena sekolah kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita punya guru, punya aset manusianya, punya siswa, punya guru penggerak, punya guru yang punya motivasi yang bagus untuk membuat program sekolah. Kita punya masyarakat, punya orang tua murid, itu aset manusianya. Kita punya lingkungan sekitar, kita punya aset politik, ada instansi lain pemerintah yang bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya, kita ingin melakukan misalnya latihan evakuasi kebencanaan, ini nggak ada potensi di sekolah kita. Kita bisa bikin MOU kerjasama dengan pihak dinas kebakaran, dengan PPDB, ini kita manfaatkan. Kita bisa mengundang dari tenaga kesehatan, dari kepolisian, atau dari BNN, untuk melakukan penyuluhan tentang reproduksi atau bahaya adiksi. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa kita pikirkan, kita manfaatkan. Ini ketika kita berpikir berbasis aset ini. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang pertama sampaikan oleh Pak Mas Martin tadi. Ini tantangan luar biasa hari ini, digitalisasi di sekolah.
anak-anak tidak terbendung lagi dengan media sosial nih, entah WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Ini sangat rentan terjadi di sekolah, apalagi di tingkat SMP SMA. Ini tantangan kita kepala sekolah dan guru nih untuk membendung nih, kondisi di sekolah hari ini. Jadi anak-anak tidak terbatas lagi bisa menjelajah dunia dengan bebas, ya, yang di luar sepengetahuan kita. Ini rentan terjadi konflik interest di sekolah. Oleh karena itu, ini juga sebuah tantangan buat kita ya. Bagaimana kita ini bisa melihat bahwa ini sebuah paradigma ya, paradigma yang membuat kita harus berpikir lebih ya untuk mengambil sebuah keputusan yang mengandung nilai-nilai universal tuh. Kadang-kadang kita ya harus melihat ada nilai-nilai yang saling bertentangan yang harus kita ambil. Kita benar-benar harus mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk menyelesaikan kondisi-kondisi seperti itu. Kita harus benar-benar mampu melakukan pengujian. Mana sih yang benar, mana yang salah. Ada tahapan-tahapannya, ada uji legal di sana kita lakukan, uji regulasi, uji institusi, ya, dan uji publikasi atau lain sebagainya. Ini merupakan tantangan buat kita memang hari ini di sekolah. Ya, dan saya melihat bahwa modul 3 ini sangat berdampak ya buat merancang program yang berpihak pada murid. Yang merupakan rangkaian dari modul 1, 2. Ini semua diimplementasikan, dicurahkan, diakumulasikan dalam modul 3 ini. Ya, pemahaman konsepnya ada di modul 1, modul 2. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lihat yang ketiga nih. Dalam modul 31, 32, 33 nih. Materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami itu. Mungkin Pak Lamalinta nih nunggu dari tadi ya. Silakan Pak Lamalinta. Ya, makasih Pak. Ini yang membutuhkan waktu lama Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjut langsung saja Pak. Menurut pengamatan saya, setelah saya mempelajari paket modul 3, yaitu paket 3.1, 3.2, 3 ini, yang paling lama membutuhkan waktu untuk saya yang saya pahami adalah modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ya. Karena pengambilan keputusan seperti disampaikan di modul ini harus berdasarkan pada kepentingan murid, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Nah, jika salah mengambil keputusan, maka akan berdampak buruk kepada sekolah itu. Modul 3.2 dalam pengelolaan sumber daya memang harus membutuhkan pengambilan keputusan yang bijak. Terhadap program, kalau seandainya program itu kita harus menunggu agar sarana prasarana harus ada, maka kita program sekolah itu tidak akan berjalan baik. Maka dengan demikian pengambilan keputusan kita agar program pengelolaan sumber daya di sekolah harus bermanfaat dan baik. Jika dalam sekolah itu tidak memiliki aset yang kita butuhkan, maka kita gunakan aset yang ada di luar sana. Kita bisa bekerja sama dengan aset-aset atau modal utama yang ada di luar lingkungan sekolah. Seperti misalnya kalau di sekolah kita, program ekstrakurikuler tidak memiliki lapangan yang luas seperti sepak bola atau volleyball, maka kita bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan kita bisa bekerjasama dengan mereka. Begitu juga tentang pengelolaan, tentang kesehatan. Bisa kita kerjasama dengan puskesmas yang ada di sekitar kita. Sehingga memang ini dibutuhkan suatu pengambilan keputusan yang cerdas. Kita tidak bisa menunggu harus lengkap sarana prasarana sekolah kita, tetapi bagaimana kita mengelola program itu, program sekolah yang ada di sekolah kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Itu tentang pemberdayaan aset. Begitu juga mungkin teman-teman di dalam semua punya kemampuan dan kapasitas. Maka kita bisa butuhkan pemikiran mereka untuk berbagi bagaimana kita mengembangkan sekolah itu. Dan ini lagi-lagi berpulang pada pengambilan keputusan.
dan keputusan itu memang harus beresiko. Namanya juga bertanggung jawab. Yang berikut, terhadap modul 3.3 tentang pengelolaan berdampak pada murid. Memang ini kembali lagi tadi, dalam pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana program sekolah itu harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Harus bagaimana menumbuh kembangkan kepentingan murid. Karena program itu tidak akan berjalan baik, tidak akan dirasakan oleh murid kalau murid itu tidak libatkan suara-suara mereka. Tidak memperhatikan bagaimana kepentingan murid itu agar mereka bisa belajar dengan baik di sekolah. Saya ada kasus, Pak. Ada murid yang hampir tidak bisa mengikuti ujian karena terbelenggu dengan keputusan yang ada di sekolah. Siswa itu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Karena pada saat COVID dulu, murid itu tidak mengumpulkan tugas-tugasnya. Setelah saya pelajari dengan baik, maka ternyata murid itu, setelah saya pergi kunjungan rumah, ternyata murid itu tidak memiliki HP. Tugas yang ada, hanya kebetulan ada teman yang baik hati meminjamkannya. Dan pada saat juga bersama dengan itu, ketika tidak memiliki aset, maka murid tersebut tidak dapat mengumpulkan tugasnya. Maka guru itu berpendapat bahwa tidak boleh atau tidak memenuhi syarat, maka lewat rapat Dewan Guru pengambilan keputusan, maka ini namanya bujukan moral. Maka murid tersebut kita harus berikan kesempatan untuk ujian karena haknya. Maka dengan syarat harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan demikian murid itu bisa mengikuti ujian dan alhamdulillah dia lulus ujian dan anak tersebut saat ini sudah menjadi aparatur negara. Jadi kembali lagi ketiga modul 3 ini rohnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Karena itu sangat berdampak positif dalam pengembangan sekolah, baik dalam guru, murid maupun sekolah. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Pak Lamelita nih. Memang benar-benar mengalami nih. Ini kepala sekolah nih ya. Oke, mungkin ada lagi teman lain yang mau berbagi ini. Bu Fatmawati. Ya. Oke, adakah teman lain yang mau berbagi di sini? Di modul di nomor 3 ini? Pak Laudi, silakan monggo Pak Laudi. Ya, terima kasih Pak. Izin matikan kamera karena jaringan tidak bagus. Ya apa-apa, lanjut Pak. Ya, dari ketiga modul ini, dari baik itu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Materi menurut kami, materi yang membutuhkan paling lama untuk kami pahami adalah materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Beberapa alasan mengapa modul ini membutuhkan waktu yang lama, karena modul ini lebih kompleks kaitannya. Misal ini modul mencakup beberapa jenis sumber daya, baik itu kita tahu sumber ada manusia, finansial, material, teknologi, dan lain sebagainya. Yang ini semuanya memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Kita tahu setiap sumber daya itu memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. Jadi kami yakin waktunya pasti lama karena setiap sumber daya itu memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam bagaimana kita mengelolanya. Kemudian juga dalam mengelola sumber daya ini juga kita tidak hanya tentang efisien dan efektivitasnya juga yang kita perlu perhatikan, tetapi yang terpenting juga bagaimana kita melibatkan banyak kepentingan yang strategis dan praktis. Karena kenapa? Sebagai pemimpin kita harus memahami bagaimana membuat keputusan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan bagaimana, anggaran yang dipergunakan seperti apa, kemampuan timnya kita bagaimana, tujuan jangka pendeknya seperti apa, kemudian jangka panjangnya bagaimana. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan juga ini membutuhkan pemikiran yang mendalam dalam hal mempertimbangkan berbagai perspektif yang memakan waktu yang lebih lama untuk dipahami sebelumnya. Jadi menurut kami ini yang kami harus memakan waktu yang lebih lama untuk kami pahami, kaitannya juga dengan
karena ini sumber daya, karena kita juga harus pertimbangkan bagaimana fleksibilitasnya, adaptasi dalam menghadapi perubahan juga kita harus lagi-lagi kita harus pertimbangkan ini. Kemudian sebagai pemimpin yang mengelola sumber daya juga, tanggung jawab besar itu melekat pada setiap keputusan yang kita ambil. Karena kenapa? Setiap kesalahan dalam mengalokasi sumber daya, ini kami yakin dapat berdampak langsung pada apa-apa yang telah kita rencanakan dan akan dampaknya kaitannya dengan keberhasilan program yang telah kita susun sebelumnya. Modul ini juga bagi kami bagaimana menekankan satu jenis sumber daya itu dapat mempengaruhi sumber daya yang lain. Ya, itu mungkin karena sumber daya ini banyak macamnya, baik itu manusianya, baik berupa fisik, finansial, dan lain sebagainya, itu karena cara pengelolaannya berbeda-beda, sehingga menurut kami ini yang paling lama kami pahami membutuhkan waktu yang lama karena yang tadi itu memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dari setiap sumber daya tersebut. Saya kira cukup sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Laudi dan Pak Lamalinta ya. Sependapat dengan Bapak Ibu ya, bahwa setiap tahapan modul ini butuh tentu punya tantangan tersendiri yang berbeda dalam memahaminya ya. Dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai universal ya. Kemudian berpikir berbasis aset ya. Dan yang terakhir ini pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tentu ini dua modul sebelumnya, modul 3.1 dan 3.2 ini akan sangat berdampak ini di modul 3.3. Bagaimana Bapak Ibu ini memanfaatkan aset manusianya, muridnya itu. Kita harus memperhatikan itu ya, voice ya, choice dan ownership murid-murid kita itu. Suara pilihan murid-murid kita. Sehingga program yang kita rancang di modul 3.3 ini akan berdampak pada murid ini. Ini kan kembali, kami yakin Bapak Ibu sudah mempelajarinya, sudah memfasilitasi teman-teman TGP tentang bagaimana pentingnya memperhatikan voice ya, dan choice dan ownership itu. Ini tentunya akan sangat mempunyai implikasi yang kuat terhadap implementasi modul 3.3 ini. Di modul 3.1 pengambilan keputusan ini. Oke, Bapak Ibu, ini waktu kita singkat sekali sepertinya ya. Kita lanjut Pak Muhammad Wasik ke nomor 4 ini. Mana sih modul yang paling ingin Bapak sharing bagikan ke teman-teman sejauh di kelas atau di sekolah nih? Mungkin bisa berbagi. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Tapi saya tutup kamera Pak karena jaringan saya kayaknya boleh kurang bagus ini Pak. Yang penting suara Bapak terdengar yang penting ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang saya hormati, selama kita mempelajari modul 3 ini sepertinya kita memang dihadapkan pada kenyataan di sekolah ya Pak. Dalam modul 3 yang menurut yang saya pahami adalah ya dalam PGP ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru sebagai pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid dan memiliki kompetensi kepemimpinan yang kuat. Nah, modul ini fokus pada pengembangan kompetensi keterampilan guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. Nah, seperti apa yang tadi pertanyaan nomor 4 dalam modul 3.1, 3.2, 3.3 materi yang paling ingin saya bagikan ke rekan adalah modul 3.1. Kenapa? Dalam modul 3.1 ini tadi seperti apa yang tadi disebutkan Pak Malinta untuk menyikapi pertanyaan nomor 3. Program yang dibuat di modul 3.3 kemudian identifikasi serta pemilihan aset pada modul 3.2 tanpa modul 3.1 ini kayaknya ya berjalan begitu-begitu saja. Jadi inti dari program dari modul 3 ini menurut saya
ya modul 3.1 di mana di dalamnya kita akan terkait langsung bagaimana mengolah rasa, mengolah sikap, benar. bagaimana pengambilan keputusan yang langsung berdampak pada murid. Ini yang sangat menentukan bagaimana modul 3.2 dan modul 3.3 akan berhasil dengan baik. Tatkala modul 3.1 ini dipahami dengan baik, makanya saya anggap penting, saya anggap urgen ini ingin sekali saya bagikan pada teman-teman tatkala apa ya saya merasa sedikit memahami lebih dikit lah daripada teman-teman di sekolah mungkin yang tidak ikuti PGP karena hanya saya sendiri yang mengikuti PGP. Saya rasa apa yang disajikan pada kita di modul 3.1 ini saya rasa memang betul-betul wajib kita bagikan pada teman-teman kita. Karena apa selama ini mereka menganggap hal-hal yang mungkin kita anggap hal biasa sehari-hari, tapi ternyata begitu kita pahami bagaimana dilema etika, bagaimana bujuan moral, kayaknya kita masih kabur di situ. Sehingga seperti yang tadi, seperti sikap kejujuran, integritas dan sebagainya ini kayaknya perlu kita perkuat lagi pada kita sebagai pendidik, pada rekan-rekan kita di sekolah. Nah, tujuan utama saya apa? Meningkatkan layanan, meningkatkan mutu layanan kita pada anak didik kita. Sehingga apa? Tatkala kita sudah profesional, tatkala memahami bagaimana memberikan layanan sebaik-baiknya pada murid, insya Allah aset dan modal yang kita miliki serta program-program yang kita buat akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak, itu menurut saya kenapa modul 3.1 ini yang paling urgent, paling ingin saya bagikan pada teman-teman saya. Itu saja Pak, menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa ini Pak Muhammad Wasik ya. Benar sekali yang Bapak sampaikan. Ini Pak Laome, sebentar Pak Laome. Nih waktu kita singkat sekali ini ya. Ya, sependapat saya dengan Pak Muhammad Wasik bahwa di institusi pendidikan kita ini ya, ini kita paling rentan ya mengalami, dan beban berat kita ya ketika harus mengalami kondisi-kondisi yang seperti Bapak gambarkan ini ya. Kita menghadapi situasi atau dilema etika yang sangat sering nih ya. Ini syarat dengan nilai-nilai kebajikan mendasar yang kadang-kadang bertentangan ya, seperti cinta dan kasih sayang nih ya, kebenaran, keadilan, kebebasan dan sebagainya nih. Ini kita sudah melihat di modul kita nih 3.1. Ada beberapa situasi dilema etika yang ditawarkan ke kita yang memang sudah dikategorikan itu yang menjadi tantangan buat kita. Di mana di sana ada individu lawan kelompok ini. Ini kita sedang dihadapkan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Kita juga dihadapkan pada rasa keadilan dan lawan rasa kasihan ini. Kita juga dihadapkan pada kebenaran lawan kesetiaan. Jangka pendek lawan jangka panjang. Ini tantangan yang paling sering kita hadapi di sekolah, di kelas ya. Bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi seperti ini sehingga tidak ada yang dikorbankan dari kebijakan yang kita ambil nih. Ini empat kondisi ini yang membuat kita ini menguras banyak energi. Ini jangka pendek lawan jangka panjang. Bapak Ibu sudah melihat kasus-kasus yang diselesaikan oleh teman-teman CGP reguler itu. Di modul 3.1 ini benar-benar kita tertantang. Sehingga sampailah kita pada akhirnya pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kalau di modul 3.1 ini, 3.2, ini nggak benar-benar kita teliti. Di 3.3 nggak akan terjadi proses bagaimana merancang program yang berdampak pada murid. Kita juga harus memperhatikan itu, ya. Apa yang namanya voice itu ya, choice dan ownership yang ada pada murid kita. Kita harus melibatkan semua warga sekolah dalam merancang program sekolah. Sehingga semua merasa bertanggung jawab terhadap setiap program sekolah ya, setiap program yang berdampak pada murid ini. Artinya apa?
Ini modul ini bersentuhan langsung dengan pemimpin pembelajaran. Apalagi sebagai kepala sekolah. TGP kita ini akan digembleng, dididik, dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah. Ini modul 3.3 ini benar-benar menjadi bekal buat teman-teman TGP untuk menduduki, memposisikan dirinya sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bagaimana dia menyelesaikan? Mendampingi teman-teman guru menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan keadilan, melawan rasa kasihan dan sebagainya. Ya. Bagaimana dia bisa membantu teman-teman guru itu menyelesaikan dilema etika, ini individu lawan kelompok, rasa keadilan dan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan. Ini yang sangat nyata terjadi di institusi pendidikan, di sekolah kita. Nyata sekali terjadi. Ini benar-benar di modul 3 ini. Modul yang benar-benar mempersiapkan calon guru penggerak kita menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, oke, ini di yang terakhir nih kita nih ya. Di 5 ya. Dalam modul 31, 32, 33, mana sih yang sudah nih? Itu akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat. Bisa nggak diceritakan rencana implementasinya dengan singkat itu? Oke, mungkin ada yang mau berbagi dengan kita di sini, Bapak Ibu? Ayo, siapa tadi ini yang mau berbagi? Lamalinta. Pak Arman. Pak Arman dulu nih. Pak Arman tadi udah ngomong Pak Lamalinta ya. Pak Arman dulu. Nah, Pak Arman. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali itu Ya. mengemukakan pendapat tentang pertanyaan nomor 5. Dalam modul 3.1, 3.2, 3.3 materi mana yang sudah atau akan Anda terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencananya dengan singkat. Di sini saya menulis untuk yang nomor 5 itu adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid, yang mana program yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan dalam semester ini juga adalah kegiatan P5 tentang pemanfaatan limbah plastik di lingkungan sekolah untuk membuat paving block. Jadi program ini sudah saya sampaikan kepada pimpinan dan disetujui sebagai salah satu kegiatan P5 yang ada di sekolah. Yang mana setiap kelas itu akan melakukan praktek mulai dari mengumpulkan sampah plastik, memilah-milah sampah yang bisa digunakan untuk pembuatan paving block dan yang tidak, kemudian melakukan proses pembuatan paving block yang mana plastik itu dipanaskan lewat wajan yang telah disiapkan. Saya kira itu program yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan pada semester ini. Itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terus Pak Lamalinta karena waktu kita nih. Silakan, ya, Pak. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasilitator Komando yang kami hormati, teman-teman, Bapak dan Ibu yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini kami kembali menyampaikan dari pertanyaan kelima ini saya mau terapkan ke depan ini saya ambil tiga-tiganya. Pengambilan keputusan dalam proses saya ambil di proses pembelajaran yang berada pada murid yang dikenal oleh pembelajaran berdiferensiasi. Memang pengambilan keputusan ini banyak khusus di materi tentang identifikasi jenis-jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Maka saya bawa karena itu terbatas, maka saya memanfaatkan aset di sekolah, itu lingkungan sekolah, dari mereka saya bawa ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis-jenis individu yang ada. Tentunya ini berdasarkan lembaran-lembaran kerja yang dibuat. Nanti setelah itu siswa akan berdiskusi, berpresentasi hasil-hasil yang ada. Sehingga kalau kita menunggu harus menggunakan alat dan prasarana sekolah yang kurang memadai, maka program itu tidak akan jalan dengan baik. Maka saya memanfaatkan aset
pengambilan keputusan sambil itu memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah, sehingga murid berdampak pada murid, murid dapat memahami materi yang disampaikan. Dan demikian murid juga bisa mengalami pembelajaran dan bisa memahami ternyata jenis-jenis individu atau makhluk hidup yang di sekitar lingkungan sekolah sangat beragam dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus mereka memahami ternyata semua jenis itu makhluk hidup sangat berpengaruh dan berdampak baik pada kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Laome, ini lagi ngomong. Ada Pak Laome nih. Silakan Pak Laome. Itu mikrofonnya. Belum. Oke, makasih Pak. Mohon maaf saya lagi telepon Pak. Lanjut Pak Laome. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan kelima ini, materi yang sudah atau akan direncanakan dalam waktu dekat untuk pelaksanaan program sebenarnya adalah saya lebih memilih pada yang poin 3.3 terkait dengan pengelolaan program yang sudah berdampak pada murid. Sesuai program memang untuk yang sekolah sekarang di bulan 11 ini kan masa penyusunan program untuk anggaran 2025. Jadi barangkali yang kami lakukan saat ini adalah yang pertama memang melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk membuat satu rencana program 1 tahun ke depan untuk anggaran 2025. Tapi lebih dari itu, saya bersama Dewan Guru menyampaikan kepada teman-teman guru untuk turun ke lapangan, mengecek tentang bagaimana pilihan, bagaimana tentang suara dan bagaimana kepemimpinan murid dalam rangka untuk penyusunan program ke depan. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi itu yang kami lakukan sehingga diharapkan insya Allah dalam akhir bulan 11 ini itu kami sudah akan sampaikan ke pihak Dinas Pendidikan sehingga ini bisa dijadikan sebagai program 1 tahun ke depan. Yang kami pentingkan adalah bagaimana kemudian murid dilibatkan dalam perencanaan program ini. Saya kira itu Pak. Yang berikut Pak, mungkin saya juga akan menyimpulkan tentang modul 3 ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Saya juga mungkin akan berbagi tentang bagaimana seorang pemimpin dalam pengembangan program ini sekolah. Utamanya bagaimana kemudian seorang pemimpin memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kita mencoba mengambil satu aset saja, Pak, yang paling penting adalah aset manusia. Nah, mungkin saya akan berbagi tentang cerita yang disampaikan oleh orang-orang tua terdahulu di daerah kami bahwa di dalam memimpin suatu organisasi atau sekecil apapun ada 3 hal yang harus kita pahami, Pak. Jadi yang pertama itu adalah hatinya, dalam artian bahwa hatinya harus bagaimana kemudian dijaga. Yang kedua rezekinya, dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap dirinya. Jadi 3 hal ini yang kira-kira menjadi kata kunci dalam bagaimana kemudian memanfaatkan aset, namanya aset manusia. Seorang guru kalau hatinya terjaga, insya Allah dia akan melaksanakan tugas dengan ikhlas. Kemudian seorang guru, kalau seorang pimpinan bisa menjaga rezekinya dalam artian bahwa bukan berarti kepala sekolah yang bagikan uang kepada guru, tapi lebih pada bagaimana terkait dengan pemenuhan hak-haknya, apakah itu misalnya masalah jam mengajar atau apa saja yang terkait dengan kebutuhannya, itu paling tidak seorang pemimpin bisa menjaga itu. Dan yang terakhir adalah perlindungan. Bagaimana kemudian seorang kepala sekolah memberikan perlindungan terbaik kepada gurunya terhadap masalah yang dihadapi. Jadi saya kira itu kata kunci yang ada 3, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laome. Saya mau dengar suara Bu Fatmawati dulu nih. Yang sering keluar masuk tadi. Jaringan mungkin kurang bagus. Bu Fat mana nih? Baik. Halo Bu Fat. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya Pak karena jaringan saya lagi error di sini sehingga saya tidak bisa on-kan kamera. Baik, saya tadi kesimpulan sudah diberikan oleh Pak Laome, namun saya hanya ingin menjawab pertanyaan nomor 5, Pak. Ya. Dalam modul 3.1, 3.2, dan 3.3, materi mana yang sudah atau akan Anda terapkan dalam waktu dekat? Ceritakan rencananya. Nah, saya akan materi yang akan saya terapkan pada modul 3 ini
yaitu tentang bagaimana pada modul 3.2 Pak, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, materi ini akan saya bagikan kepada teman-teman saya di sekolah karena saya melihat selama saya bertugas itu teman-teman banyak berfokus kepada Mama Lita bocor, Pak. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, yang ingin saya terapkan nanti Pak di sekolah saya yaitu tentang bagaimana modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, saya melihat selama saya mengajar di sekolah saya ini 99% lah katakanlah itu teman-teman guru berpikirnya itu berbasis masalah Pak atau berbasis kekurangan, sehingga setelah saya mempelajari modul 3 ini, pada modul 3.2 ini saya tercerahkan Pak bahwa ternyata banyak aset-aset yang ada di lingkungan sekolah ini yang sebenarnya harus kita gali, kita analisis dan kita manfaatkan, sehingga mungkin modul 3.2 ini yang akan saya terapkan di sekolah saya, atau saya akan berbagi praktik baik ini kepada teman-teman saya, rekan sejawat saya. Mungkin yang pertama yaitu melalui ini baru rencana Pak, mungkin melalui saya akan melaporkan kepada kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolah memberikan tanggapannya dan memberikan waktu bagi saya ingin melakukan IHT kepada teman-teman untuk berbagi bagaimana itu aset-aset yang ada di sekolah kita gunakan atau kita manfaatkan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada pertanyaan nomor 5 ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Fat sudah mau berbagi, teman-teman Bapak Ibu yang berbahagia ya. Saya sepakat dengan yang Bapak Ibu sampaikan, tadi disampaikan oleh Pak Lamalinta tadi, Pak Arman, Bu Fat ya, Pak Laudi, bahwa ini setiap modul ini punya kapasitas masing-masing ya. Dan sepertinya menarik yang disampaikan oleh Pak Arman tadi menyangkut dengan bagaimana membuat paving block dari plastik. Itu pemanfaatan ya. Bahan bekas itu menjadi barang yang bernilai ekonomis melalui proyek P5-nya itu. Ini kan aset, ini sumber. Bagaimana kita melihat kekuatan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Ini kita menjadikan lingkungan itu sebagai aset, sebagai modal ya untuk membelajarkan, menerapkan program-program yang berdampak pada murid ini. Ya, demikian juga yang disampaikan oleh Pak Lamalinta tadi. Seperti apa motivasi, keinginan teman-teman guru, kepala sekolah itu memanfaatkan lingkungan sekolah menjadi laboratorium untuk anak-anak kita berpraktek gitu. Kita nggak usah berkutat dengan lab yang mewah, yang bagus. Ketika ada lingkungan yang bisa kita manfaatkan, kenapa enggak nih? Ya, kenapa enggak itu kita manfaatkan? Bahwa lingkungan itu sebagai sumber belajar bagi peserta didik kita. Toh mereka nanti akan kembali ke masyarakat. Ya. Kenapa kita harus mencari lab-lab yang mewah-mewah, yang memang notabene-nya enggak ada kaitannya dengan masyarakat di sekitar ya? Kita coba memanfaatkan lingkungan, aset-aset modal-modal yang ada di sekitar sekolah. Tidak selamanya kita memiliki anggaran biaya yang bisa menyediakan fasilitas lab yang mewah. Ini harus benar-benar kita manfaatkan, ya. Kemudian ini di akhir tahun, ini sebentar lagi Bapak Ibu sudah merancang program sekolah, rencana kerja tahunan untuk tahun yang akan datang. Gunakan salah satunya rapor pendidikan. Bapak Ibu harus merancang program berbasis data, analisis konteks sekolahnya,
ya, libatkan murid. Kita harus memperhatikan kepemimpinan murid. Bagaimana itu voice, choice, dan ownership itu yang dimiliki oleh murid. Ini menjadi sebuah kekuatan buat kita dalam merancang program yang berdampak pada murid. Sehingga apapun program yang kita buat sekolah itu benar-benar menjadi kebutuhan anak didik kita yang mereka akan kembali ke masyarakat. Ya. Ini saya setuju, Bu Fat juga bagus itu ya. Selama ini memang teman-teman kita itu terlalu berpikir berbasis kekurangan ya. Mau menyelesaikan, mau membuat ini media pembelajaran, nggak ada bahan, nggak didukung oleh kepala sekolah. Kenapa kita nggak melihat apa sih kekuatan? Ini perubahan mindset yang harus kita tanamkan pada teman-teman guru kita hari ini. Ya, kita harus mencoba menggiring teman-teman guru untuk berpikir berbasis kekuatan, berpikir berbasis aset itu. Ya, karena banyak sekali aset-aset yang ada di sekitar kita nih. Kita harus terus fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, bukan fokus pada masalah atau isu yang negatif, bukan fokus pada masalah utama, pada kekurangan. Nah, jadi kita harus merubah mindset. Kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Kita harus berpikir ini tentang masa depan, membuat perencanaan berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki. Ini penting untuk program seperti ini. Oke, jadi apapun yang sudah kita diskusikan di modul 1 di review modul 3.3 ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Ini ada tugas tantangan Bapak Ibu yang diselesaikan. Bapak Ibu dituntut nanti membuat sebuah program dalam Bagja. Ya. Ini kita lihat apa yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Dari sesi aksi nyata yang harus Bapak Ibu unggah di modul terakhir ini, ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu kembali ke tugas kita. Sudah terlihat Bapak Ibu di slide-nya? Sudah ya? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Sudah Pak. Terlihat. Oke, terima kasih ya. Kalau memang sudah terlihat, ini tugas kita ya. Ini penugasan rukol kita Bapak Ibu. Ini akan dilakukan pada hari kedua Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman di kelompoknya masing-masing mengerjakan tugas secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari Pak ini, ya. Ini dilakukan, tugas ini dilakukan dengan tujuan agar Bapak Ibu ini lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu juga agar Bapak Ibu mendapatkan pengalaman yang semakin utuh tentang rangkaian program guru penggerak. Nih, durasinya 2 jam. Bapak Ibu, ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya adalah merancang program atau kegiatan yang bisa mendorong aspek ini suara pilihan dan kepemilikan kepemimpinan, ya. Voice, choice, dan ownership, ya. Coba kira-kira bisa dipahami tugasnya dulu. Merancang program atau kegiatan yang bisa mendorong aspek kepemimpinan murid ini. Bisa Pak.
dan kepemimpinan. Oke. Ini penugasan aksi nyatanya ya. 3.3 nih. Bapak Ibu, ada aksi nyata nih. Tugasnya mewujudkan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari dengan menerapkan tahapan bakja. Nih, Bapak Ibu harus gunakan tahapan bakja nih. Kemudian menunjukkan perubahan kecil dari apa yang sudah dipelajari melalui produk atau portofolio gitu. Ya. Ini tahapan bakjanya Bapak Ibu buat nanti ya. Nih, ada lini masanya nih. Ya. Ini yang menjadi apa namanya rubrik penilaian. Silakan Bapak Ibu pelajari sehingga tugas yang Bapak Ibu buat benar-benar itu sesuai dengan tagihan di rubrik penilaian. Ini saya kasih tugas Bapak Ibu sebentar ya Bapak Ibu. Ini yang menjadinya sebentar ya. Tugas Bapak Ibu sebentar. Lihat Bapak Ibu di sana. Oh, sebentar ya. Ini ada gangguan. Belum, Pak, belum. Belum ya. Sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya terkendala dengan jaringan juga nih ya. Mohon maaf karena jaringan ini sedikit terganggu Bapak Ibu, ini tidak bisa ditampilkan. Saya coba ulang lagi ya. Sabar ya Bapak Ibu sebentar ya.
Ya Pak. Ada sedikit gangguan nih. Ini ya tugas Bapak Ibu di tugas di aksi nyata ini yang di modul 3.3 Bapak Ibu ini harus membuat program nih, menjalankan dan membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan Bagja yang sudah dijalankan ini. Ini untuk aksi nyata ya. Nyata. Hasil aksi nyata itu diwajibkan Bapak Ibu untuk dimasukkan ke PMM dan di bagian bakti karya. Tuh dicatat Bapak Ibu ya. Atau nanti saya share ini ya ke Bapak Ibu. Di share saja Pak. Ya. Ya ke biar tahu tugasnya ini ya. Iya. Tugas yang harus nih. Di Bapak Ibu diminta nanti. Ini di aksi nyatanya ya. Ini selain tugas yang tadi ya. Jadi tugas di aksi nyata ini yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Itu menjalankan dan membuat dokumentasi. Ini dokumentasi pelaksanaan tahapan Bagja yang utuh nih Bapak Ibu. Yang utuh yang sudah dijalankan. Hasil aksi nyata diwajibkan untuk dimasukkan di PMM di bagian bukti karya. Bukti karya. Ya. Oke, kira-kira ini berkaitan dengan tugas kita. Ada yang masih belum dipahami selain tugas yang tadi, Bapak Ibu? Kan ada 2 tugas kita ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi itu untuk rukol, kalau ini untuk aksi nyata ya. Nah, nanti lebih jelasnya ini akan saya share di grup kita Bapak Ibu. Tugas rukol dan tugas ini. Pak Tamrin, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, makasih Pak. Saya mau minta penjelasan tentang dokumentasi pelaksanaan tahapan Bagja ini Pak. Misalnya buat pertanyaan, kira-kira dalam bentuk apa itu dokumentasinya begitu? Saya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini kan saya lihat ini kan hasil aksi nyata diwajibkan Bapak Ibu masukkan ke plafon PMM. Ini Bapak Ibu menjalankan, mendokumentasikan pelaksanaan tahapannya, kegiatannya. Bagaimana Bapak itu bisa membuat tahapan buat pertanyaan itu? Buat pertanyaan ya. Maksudnya seperti apa dokumentasinya itu Pak? Apakah kita dalam bentuk rapat? Ya Pak, ini bentuk dokumentasi dari setiap tahapan Bagja ini Pak. Misalnya buat pertanyaan, apakah yang kita dokumentasikan itu rapat? Bisa untuk dokumentasikan, bisa dalam bentuk mungkin video singkat bisa biar kelihatan. Kalau foto saja kan mungkin ya
itu kan ya punya banyak apa namanya perspektif, ya punya banyak alternatif ini. Benar nggak fotonya nih berkaitan ini kan gitu. Tapi ketika itu dalam bentuk video itu kan jelas nyata ya, bisa dilihat itu ya. Itu. Cuma ada sedikit keterangan mungkin ya. Tapi kalau foto orang kan bisa saja membuat foto itu kan gitu. Nanti kemudian kembali ke apa ke di modul Bapak Ibu itu juga akan terlihat nanti apa namanya rubrik penilaian ya. Saya selalu sampaikan bahwa ketika tugas yang kita lakukan itu kita nggak rubrik penilaian itu bukan hal yang rahasia, semua nampak di sana. Bapak Ibu lihat buka apa sih yang menjadi tagihan di rubrik penilaian berkaitan dengan aksi nyata, berkaitan dengan tugas di rukol ya, ada di Bapak Ibu lihat ya. Silakan dipelajari nanti untuk melakukan tahapan-tahapan itu yang menjadi rujukan kita. Itu rubrik tagihannya seperti apa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini ada beberapa tugas Bapak Ibu ya. Nanti tolong dicek saja kembali masing-masing. Yang diminta di sana itu bukti pemenuhan TS-nya. Tapi yang diunggah lain gitu. Wow, saya kan jadi bingung ini. Kalau nggak ada bukti fisik ya bisa lah gitu ya. Ketika bukti fisiknya berbeda kan mau ngasih nilai gimana nih gitu. Kan itu. Ya, silakan nanti diperiksa kembali ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang keliru untuk mengunggahnya tuh. Yang diminta itu ringkasan koneksi antar materi. Oh, ini yang diunggah ini kok bukti pemenuhan TS-nya gitu. Jadi susah ya. Ini jadi dilema etika buat saya nih. Jadi saya harus benar-benar pahami modul 2 3.1 lagi nih. Ketika mau ngasih nilai itu kan, udah dilema etika saya nih. Gak dikasih nilai nih. Ini udah orang-orang hebat semua nih. Tapi gimana itu ya? Nanti mohon ya kerjasama dicek kembali itu. Yang penting Bapak Ibu jangan salah unggah gitu ya. Jangan salah kamar gitu unggahnya ya. Gitu. Jadi saya nggak bisa mindahin gitu yang Bapak Ibu unggah. Kalau seandainya saya bisa pindahin, misalnya ini punya Pak Tamrin ataupun punya Pak Lamalinta nih. Ini kamar 1, tugas 1 diunggah di kamar 2. Kalau saya bisa pindah, saya pindahin aja gitu kan. Tapi nanti mau saya pindahin nggak ada penggantinya gitu. Jadi nanti dicek aja lagi ya. Sebelum berakhir sesi kita, Bapak Ibu silakan dicek aja dulu. Karena selama kita masih dibuka kesempatan, saya masih bisa menilai Bapak Ibu ya. Biarpun sekarang semua sudah ternilai itu. Tapi kalau itu memang ada bukti fisiknya yang diminta A diunggah B kan nggak mungkin itu bisa ternilai itu maksudnya ya. Oke Pak Tamrin ya, nanti seperti itu ini tugas. Tadi masih ada 2 tugas lagi kita ya, yang harus Bapak Ibu unggah ya, minimal. Ini ada tugas di rukol, tugas pertama tadi dan tugas aksi nyata. Jadi aksi nyata ini kita diminta utuh tuh, bakja yang utuh tuh, ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Waktu kita ini sudah mau maghrib di tempat Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih atas kebersamaan kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga ini menjadi diskusi kita yang bermanfaat buat kita semua sebagai agen perubahan ya kita di sini. Dan kita masih bisa diskusikan di forum yang lain. Kalaupun di forum ini kita mungkin sore ini sesi terakhir kita. Oleh karena itu saya juga mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan selama ini, selama memfasilitasi Bapak Ibu di forum virtual ini. Tapi di forum yang lain nanti kita bisa terus komunikasi berkaitan dengan tugas dan tagihan yang harus kita selesaikan bersama. Ya, nanti silakan Bapak Ibu, nggak usah sungkan, SMS aja ya, disampaikan di WhatsApp aja boleh ya. Oke, untuk sesi ini kita foto dulu bersama. Untuk pertemuan terakhir, sekali lagi saya mohon diri, semoga pertemuan ini menjadi
pertemuan menjadi awal persaudaraan buat kita semua. Bapak Ibu sebagai orang-orang hebat, pemerhati pendidikan sebagai agen perubahan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, umumnya dan khususnya di Sulawesi Selatan. Akhirnya saya mohon diri dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih. Saya mohon maaf. Sampai semoga kita jumpa di lain kesempatan. Insyaallah, mudah-mudahan kita ketemu darat Pak Tamrinah, Pak Lamalenta dan semua teman-teman lain. Siap. Siap, Pak. Muhammad Wasik, Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Ini ingatkan kembali nanti jangan lambat lagi ikut. Yang suka nih mana Bu Irma nih kali ini. Siap Bapak. Oh, ikut Ya, banyak kerjanya. Nggak tahu pokoknya.